itu ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, apakah hanya cukup dengan mengembalikan uang saja? Apakah tidak malu dia menjabat seperti ini tapi tidak turun? Saya sudah rekam semuanya, ada bukti-buktinya bahwa di situ ada penyelewengan anggaran. Mohon maaf, suaranya saya agak keras. Penyelewengan tersebut seperti apa? Tadi yang disebutkan dana-dana yang tidak jelas, seperti mobil ambulan ditipu. Sebenarnya mereka yang ditipu apa? Kita yang ditipu. Hapus. Kepada Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran yang saya hormati, saya mewakili dari para pemuda berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan dari beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan, pertama pada hari Senin, kemudian kemarin hari Rabu. Kami hanya ingin menanyakan, Pak, yang pertama terkait dengan mobil siaga atau mobil ambulan. Kemarin disampaikan bahwasannya mobil siaga itu dibeli dengan anggaran 238 juta dengan rincian aksesoris itu 52 juta, kemudian pembelian berarti yang 238, ya, sisa 52 juta, sisa dari pengurangan 52 juta. Dan yang saya pertanyakan, APBDes-nya itu berapa, kemudian jumlah real untuk pembeliannya berapa, terus PPH PPN-nya berapa, kemudian di situ kemarin ada operasionalnya itu berapa. Itu yang saya tanyakan terkait dengan mobil siaga. Kemudian terkait dengan mobil sampah juga seperti itu, APBDes-nya berapa, terus untuk pembelian berapa, terus untuk transportasinya berapa, terus untuk PPH PPN-nya berapa. Terus terkait dengan bangunan sampah atau KSM, kemarin disampaikan bahwasanya menggunakan dana silpa. Kemudian yang saya tanyakan, anggaran dari mana, apakah dari desa atau dari mana, terus anggarannya berapa. Kemarin saya dapat informasi ada anggaran 43 juta digunakan untuk pembangunan 30 juta, terus ada pembelian kantong plastik yang memang belum dibelanjakan sebesar 13 juta. Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Jadi monggo kalau misalkan ya mungkin di sini masih ada tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang lain, monggo, karena kami jujur, ini kemarin yang mobil ambulan itu katanya yang 50 juta itu tertipu. Pokoknya ini kami dari pemuda itu meminta penjelasannya itu bagaimana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri. Ya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, tadi telah selesai terkait dengan
SDOK atau perolehan jabatan antar perangkat. Jadi tadi kita di sini tidak ada diskusi, tidak ada namanya sepakat atau tidak sepakat bahwa ada perolehan di sini. Setuju tidak ada kan tadi kan? Tidak ada. Jadi yang perlu saya pertanyakan adalah begini, Pak. Dari tuntutan kami itu adalah pergantian, bukan maksudnya pergantian itu seperti apa? Setelah dari 2-3 pertemuan itu ternyata ada temuan-temuan itu ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Apakah hanya cukup dengan mengembalikan uang saja? Apakah tidak malu dia menjabat seperti ini tapi tidak turun? Apabila tidak turun, nanti ada pidana yang bisa menjadi ancamannya. Saya sudah merekam semuanya, ada bukti-buktinya bahwa di situ ada penyelewengan anggaran. Mohon maaf, suaranya saya agak keras. Penyelewengan tersebut seperti apa? Tadi yang disebutkan dana-dana yang tidak jelas, seperti mobil ambulan ditipu. Sebenarnya mereka yang ditipu apa? Kita yang ditipu. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi di situ disebutkan bahwa barang siapa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau golongan atau korporasi yang merugikan keuangan negara, maka di situ disebut dengan korupsi. Apakah tadi penyelewengan anggaran tersebut ditipu segala macam? Apakah itu bentuk kerugian negara? Ya. Dengan bukti dari 75 juta itu dikembalikan, berarti dia mengakui bahwa ada keuangan negara yang dimasukkan ke pribadi? Ya. Apakah kami masyarakat menuntut orang-orang yang bermasalah di pemerintahan Desa Pandasari keluar, menturun dari jabatannya? Apabila tidak dipenuhi, maka kami akan mengadakan dialog dengan praktisi-praktisi hukum yang akan membantu kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, santai mawon. Artinya aspirasi panjenengan bisa disampaikan di sini terkait dengan hal tersebut. Karena menurut kami bahwa ada RAPBDes dan APBDes dan ada realisasi APBDes. Maka biasanya terpampang di sini, dan yang bisa menjelaskan adalah Pak Sekdes terkait dengan pembelian ambulan, karena pada tahun berapa ya? 2022 Mas? Apa 2021? 2022. Dan itu pun saya kira sudah masuk ke serah terima waktu dulu, sehingga yang nanti akan menjelaskan langsung dari Pak Sekdes. Pak Kades mau Kades. Santai mawon, artinya bahwa aspirasi yang kalau hari ini Mas, kalau hari ini itu memang acara pembinaan. Jadi kami tidak tahu panjenengan itu akan hadir. Jadi di luar kontrol kami, karena kami tadinya adalah setelah ada musyawarah di kecamatan, ada 2 tuntutan yang harus dilaksanakan. Oke, kita besok akan melaksanakan pembinaan, dan apa yang masyarakat sampaikan insya Allah akan dilaksanakan. Sama dengan Pak Kepala Desa bahwa besok pagi adalah acara pembinaan. Tidak tahu ada aksi kedua, ini di luar prediksi kami, karena memang jadi tidak ada dialog memang, karena memang dialog awal itu ada 2 tuntutan. Nah hari ini kita penuhi. Kalau ada tuntutan lagi yang seperti itu, ini kan apa tujuannya kan klarifikasi Mas, hanya klarifikasi kan, dan apa klarifikasi betul klarifikasi. Nanti kalau sudah klarifikasi puas tidak puas, nanti ketika Pak Kepala Desa menyampaikan 1 ambulan, yang kedua sampah, ya kan? Yang ketiga apa? Dijelaskan sebetulnya di APBDes itu, setelah APBDes ada realisasi juga. Di situ kan ada tertera. Berarti di tahun 2024 ini malah belum ya Pak.
di tahap keduanya belum sampai selesai, berarti realisasinya belum dipampang di sini. Nanti setelah di akhir tahap kedua nanti akan ada. Jadi monggo untuk dijawab yang tahun 2022 kalau nggak salah ya Mas Harik ya, itu monggo. Sampai gini kita jawab. Jadi kalau menurut kami ini benar yang disampaikan Mas Umam selaku berarti dengan nanti bikin surat saja, nanti tertuang, nanti akan kami jawab apa saja yang ditanyakan. Nanti saya jawab, monggo nanti tertulis, nanti apa saja nanti dituangkan di situ, nanti akan saya jawab tidak hari ini, ya. Jadi nanti masih berlanjut, monggo. Ya, ya nanti berarti dengan tapi nanti ini tolong dicatat semua ini yang kesini ini dicatat semua. Jadi nanti Modelnya buat apa? Buat intimidasi atau apa? Saya mohon untuk tidak jelaskan. bukan gini loh. Ini kan gini, Mas Umam sebagai perwakilan. Kami kan pemerintahan desa, jadi siap dikritik. Tetapi nanti jenengan ditulis perwakilan siapa atau lain hari, jadi nanti ditunjukkan kepada kami yang ini harus dijelaskan kayak gitu. Gitu ya? Oke ya? Tidak bisa langsung Pak. Ini karena ini pakai dokumen. Gitu ya, Mas Umam ya. Nanti saya tunggu. Nggak apa-apa, nanti monggo kritik dasarnya nanti ditulis, nggak apa-apa. Itu semua hak punya hak, nggak apa-apa. Gitu aja ya. Jadi nanti dokumen akan disiapkan dari Pak Kades, nanti akan diserahkan ke panjenengan yang kaitannya dengan nanti bersurat ke panjenengan di sini. Apa sih yang kekurangannya? Kalau melihat tadi ada tiga pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan kemudian sudah dijawab, kemudian merasa puas, ya berarti selesai. Karena semuanya gitu ya. pakai dokumen. Ya, dokumennya ada semuanya, ada musdes, ada musdus, ada musrembangdes, terus ada tokoh-tokoh masyarakat bertanda tangan, nanti bisa disaksikan. Demikian aja Pak, Mas kayak gitu ya. Nanti Pak akan bersurat ya. Gimana? Monggo. Melanjuti dari apa yang menjadi hasil dari hari ini, untuk pokok terakhirnya, jujur saya atau perwakilan atau dari masyarakat pada hari itu bukan karena tendensius pribadi Pak, bukan karena kita tidak suka satu sama orang lain atau ada muatan-muatan politik, tunggangan-tunggangan itu tidak, sama sekali tidak ada. Ngapain saya menaruhkan dengan saya berdiri di sini tanpa ada uang, tanpa ada segala macam. Saya pure karena untuk masyarakat desa Padasari. Jujur saya dulu pernah punya pikiran reboisasi atau namanya penanaman pohon. Orang-orang yang punya pendidikan atau orang-orang yang punya prihatin terhadap lingkungan pasti punya pikiran, ayo dong Padasari pada nanam pohon segala macam. Pikiran pasal seperti itu. Tapi setelah saya analisa Pak, ternyata untuk menanam pohon seperti itu ternyata ya itu ada masalah yang ada ekonomi. Orang-orang yang punya penghasilan jagung saja, yang hanya untuk kebutuhan perutnya sendiri saja, itu mereka akan sangat susah untuk menanam seperti itu. Itu imbas dari apa? Imbas dari pemerintahan yang tidak mengayomi masyarakat dengan benar. Bayangkan saja, apabila masyarakat tersebut BUMDes misalkan, BUMDesnya dikelola dengan baik, digunakan untuk kita drop langsung ke pabrik jagung, maka harga jagungnya bisa lebih mahal. Itu kan bisa dipikirkan. Jangan sampai kita menggunakan anggaran-anggaran untuk sosialisasi aja, tapi hasilnya kosong. Bayangkan pula juga, sekarang banyak kan di sini dari masing-masing kita, mungkin keluarga kita mau jadi nasabah Mekar. Itu salah satu indikasinya adalah salah satunya karena pemerintah desa tidak memberdayakan atau tidak meningkatkan kapasitas SDM masyarakat itu sendiri. Bayangkan Pak, apabila masyarakat
tegas untuk menata pedagang-pedagang dari luar, harus tegas dengan peraturan segala macam. Mungkin pedagang-pedagang pada saat ini tidak akan rugi. Sekarang harga belinya saja di pasar sudah mahal, dijual di sini sudah mahal. Sedangkan dari pasar sendiri orang-orang yang pakai motor segala macam itu harga lebih murah. Itu yang mengakibatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa Padasari itu tidak berkembang. Makanya banyak menjadi nasabah mekar. Hutang membayar hutang, bunga membayar hutang, bunga. Apakah itu sudah menjadi ekonomi yang bersih? Apakah itu ekonomi yang bagus? Menurut saya kontrol masyarakat itu perlu bagi pemerintah desa agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekcap, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, teman-teman perangkat desa, teman-teman media, Bapak Ketua BPD beserta anggota, teman-teman muda yang kami hormati dan kami banggakan. Perlu saya sampaikan di sini, ini sangat perlu. Yang pertama, kami atas nama pemerintah desa matur nuwun atas hadirnya panjenengan seperti ini hadir di sini, ini bukti peduli jenengan kepada negara dan bangsa. Jadi saya matur nuwun atas hadirnya panjenengan. Tadi Pak Kades sudah menjawab tentang tuntutan-tuntutan yang dari awal sampai tadi sudah dibacakan. SOTK sudah, ya sudah SOTK sudah, Pak Kades pun saya yakin tidak ada tendensi apapun. Dari mulai semalam kita tidak tahu, kemarin tidak tahu Amir Saripudin mau jadi apa, tidak tahu. Baru detik tadi kita dengarkan bersama ini jadi ini dan seterusnya. Jadi Pak Kades pun seperti itu, tidak ada nilai sentimentis ataupun menguntungkan pihak sana pihak sini. Jadi ini saya berharap pada jenengan semuanya legowo. Yang sampai orang legowo diganti ngarang ya Allah, kapan kita akan bekerja? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan dokumennya ada, Pak Hairudin sudah beritikat baik mengembalikan uang yang itu juga tidak cuma omongan, ada fakta integritasnya. Ya saya berharap dengan legowo. Kemudian ada pertanyaan tambahan tadi, Pak Kades sudah menjawab ke jenengan, katanya mau jenengan disuruh bersurat, mau dijawab pakai dokumen. Pak Kades pun bukan salah ngomong kok, adon repot. Pak Kades mau mempersiapkan, saya harap jenengan bersabar, sabar, saya minta sabar. Kalau jenengan mau kemudian selalu kesini, kita mau akan kerja di mana? Balai Desa Lumpuh kita pelayan pabriknya bagaimana? Ada beras belum dibagi, belum selesai. Ada proyek PTSL masih sedang berjalan. Jadi saya haraplah, saya harap kita itu berpikir jernih, kritik yang membangun, jangan kritik yang kemudian melumpuhkan kami. Kami adalah sebagai pelayan jenengan, bosnya jenengan, kita majikannya jenengan. Jadi nah, ya makanya tadi Pak Kades sudah meminta waktu, ada perlu dokumen dan sebagainya. Saya berharap dengan sabar kayak gitu. Nanti Pak Kades akan mempersiapkan. Ya, harapan saya gitu aja lah, kita berpikir jernih. Jenengan pun ya, yang saya sampaikan di sini hadir, saya tidak mau jenengan yang hadir di sini itu dianggap negatif. Jenengan adalah pemuda-pemuda baik, pemuda-pemuda peduli bangsa. Saya tidak mau orang yang datang ke balai desa dicap negatif, tukang iye, jangan. Kita niatnya meluruskan gitu ya. Setuju? Iya, jangan sampai kemudian dicap oleh tangga kanan kiri, alat mensi dan sebagainya. Tidak. Kita adalah niatnya meluruskan seperti yang disampaikan oleh Mas Kauman tadi. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada muatan politis apapun. Oh kayak Mas Umam ya, orang ini nyong kayak gitu main dari dia, tidak. Mas Subhan pun sama. Saya pun ngapunten, saya tidak ada niatan mau Amir Saripudin kemudian jadi bendara, tidak lah. Yang penting kita berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tupoksi. Itu saja Pak Sekcam. Barangkali saya langsung ngomong ya sebagai perangkat. Mohon pengapunten kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sudah jelas semuanya dan diakhiri tadi Mas. Terima kasih Mas. Insya Allah aspirasi panjenengan akan ditampung dan kemudian nanti kita sama-sama untuk menyelesaikan setiap sesuatu mesti ada jalan keluar. Karena bertanya pada ahlinya, insya Allah akan selesai dengan semangat dan mudah-mudahan panjenengan adalah akan merubah situasi dan kondisi menjadi baik. Demikian saja. Al-Fatihah. Demikian Mas, nanti bersurat, kemudian nanti jawaban. Nanti kami akan mendampingi. Itu saja. Wis. Paano lah? Mas, terkait dengan tuntutan masyarakat, tadi kan sudah disampaikan. Tuntutan yang pertama itu masalah SOTK, kemudian pengembalian anggaran yang dibangun di tanah. Nah ini ada tuntutan lagi dari masyarakat, itu harapannya masyarakat dan tuntutannya masyarakat gimana Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Desa Padasari setelah mengikuti terkait dengan dinamika politik yang ada di Desa Padasari, kaitannya juga dengan transparansi anggaran desa, yang dimana setelah ada dialog 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, mungkin pertemuan pertama itu ada tuntutan-tuntutan, di mana ada 2 tuntutan yang pokok, antara lain tuntutan itu ada transparansi anggaran desa atau anggaran yang ada di desa. Yang kedua juga minta namanya pemerintah desa untuk reshuffle ya. Jadi dalam perjalanannya tadi tidak ada sesi diskusi, di mana di situ langsung STOK saja tanpa ada pergantian jabatan atau mundur dari jabatan. Karena menurut dari teman-teman kami, bahwa setelah ditemukan berbagai penyelewengan anggaran, terbukti dengan ada pengembalian dana segala macam, di situ terbukti bahwa ada permasalahan anggaran desa. Maka dari itu kami masyarakat Desa Padasari sudah tidak percaya lagi dengan perangkat-perangkat yang ada di sini, oknum ya, tidak semuanya menurut saya. Jadi itu tuntutan-tuntutan yang selanjutnya kita realisasi. Selain itu tadi masalah pengadaan ambulan, kemudian mobil sampah, serta plastik itu gimana Mas? Ya, memang dari dialog tersebut juga disebutkan ada beberapa anggaran desa yang di RAPBD itu untuk pembelanjaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut ternyata ada indikasi permasalahan, di mana di dalam RAB-nya itu di situ 250 juta ya? 230 ya, 200 juta sekian plus. Ternyata dari spesifikasi segala macam harusnya itu tidak lebih dari segitu, jadi ada permasalahan di situ. Maka kita minta klarifikasi anggaran tersebut kemana, dengan dalih mereka itu ditipu sama vendor atau dari penyedia barang dan jasa. Tapi itu bukan menjadi alasan menurut saya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Mas, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa dari masyarakat itu sendiri harus bersurat ke pemerintah desa. Nah, kelanjutannya dari masyarakat itu sendiri gimana? Ya, kami dari masyarakat akan menyurat sesuai dengan apa yang menjadi prosedur yang diminta. Nanti tuntutan-tuntutan akan kami bersurat. Nanti kita juga minta jawaban yang secepat dan singkat-singkatnya. Nama lengkapnya juga? Kauman Zaman, Desa. Terima kasih.